90,2 Serambi FM Syederalun, selamat pagi saya ucapkan untuk Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Syederalun pagi hari ini PRTG hadir untuk menemani Anda. Nah, kalau tadi kita dalam berbincang dalam program Serambi Expose, kali ini Syederalun kita akan berbincang dalam program terbaru kita, yaitu Ngopi, Ngobrol Santai dan juga Happy. Dan pastikan juga Anda bisa bergabung di 0651 637 172 atau juga bisa langsung ke WhatsApp kita 0811 68 90 20. Selain itu, Syederalun, Anda juga bisa mengikuti langsung, menyaksikan langsung juga perbincangan kita di pagi hari ini di studio Serambi FM melalui live di Facebook Serambi FM atau juga di Instagram Serambi FM, atau juga langsung nanti juga bisa menyaksikan melalui YouTube channelnya live di serambifm.com. Jadi Anda juga bisa mendengarkan streaming kita dimanapun Anda berada. Dan pagi hari ini Syederalun spesial di 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Kita akan membahas mengenai masalah generasi sehat bangsa kuat. Nah, kira-kira pembahasan apa yang nantinya akan kita bahas? Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap terus stay tune karena Syederalun sudah hadir bersama saya di studio Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Aceh bersama dengan Bung Masduki SH. Selamat pagi Bung Oki. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, apalagi di Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia begitu ya? Ya, harus merdeka kita. Baik, Alhamdulillah. Nah Bung Oki, kalau kita berbicara mengenai kemerdekaan begitu ya, kan ternyata banyak sekali permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, dinamika bangsa Indonesia sejak masa kemerdekaan ini kan tidak pernah lepas dari beragam persoalan dan tantangan. Dan katanya juga nih, dari sekian banyak persoalan yang ada, narkoba menjadi salah satu ancaman yang nyata, katanya juga tidak pernah berubah nih. Perlahan tapi pasti narkoba juga sudah banyak sekali membunuh bibit-bibit dan generasi-generasi unggul bangsa ini begitu. Nah, langsung saja nih Bung Oki, dari data yang kita miliki, kira-kira berapa sih bibit-bibit unggul kita yang sudah musnah dinyamkan oleh narkoba begitu? Ya, kalau terkait dengan bibit-bibit kita, wah ini bibit ini luar biasa ini ngomong bibit ya. Generasi kita sebenarnya gara-gara narkotika ini menurut data itu 30 sampai 50 orang meninggal dunia setiap hari gara-gara narkotika. Cuman kalau di Aceh ini sudah mulai angka prevalensinya itu 2,8%. Nah, kalau 2,8% itu kita secara nasional peringkat ke-6. Wow. Jadi ini luar biasa Syederalun. Gak bisa dibanggakan begitu ya. Kalau peringkat yang baik, peringkat ke-6 itu kan sudah luar biasa dari 34 provinsi. Nah, ini peringkat tentang narkoba. Nah, kalau terkait dengan narkoba ini luar biasa. Nomor 1 Sumut. Nah, saya khawatir karena kita bertetangga dengan Sumut, jangan-jangan di tahun-tahun berikutnya kita menyusul nanti peringkatnya terkait dengan narkotika. Nah, kalau kita peringkat yang bagus, misalnya syariat Islam, yang terkenal kita syariat Islamnya, terus kemudian budayanya, wisatanya, peringkat yang bagus, kita boleh bangga yang demikian. Apresiasi ya, begitu kita ya? boleh bangga yang demikian. Tetapi kalau narkotika ini Sumut, Sumsel, DKI, Jogja, Sulteng, baru Aceh. Aceh nomor 6. Nah, ada apa dengan kita, dengan budaya kita yang bagus sebenarnya, kultur kita yang kuat, tapi masih juga angka prevalensinya nomor 6 secara nasional. Kira-kira apa yang salah? Sudah merdeka kan sebenarnya Indonesia atau khususnya juga Aceh nih dari yang namanya narkoba nih. Kita sudah tahu 75 kemerdekaan. Ternyata juga banyak sekali hal-hal yang sudah dilalui oleh Indonesia begitu. Sudah banyak juga prestasi-prestasi juga yang ditorehkan oleh Indonesia. Tapi kalau dari narkoba kira-kira kita sudah merdeka nggak sih Bung Oki? Iya, kalau dengan narkotika ini kita masih perang, belum merdeka kita terkait dengan narkotika. Kenapa? Narkotika ini adalah perang yang gimana ya? Sebenarnya kalau kita maknai seperti perang asimetris lah. Perang asimetris itu kan salah satunya merubah ideologi, melemahkan budaya bangsa, terus kemudian melemahkan mental dan karakter. Nah, melemahkan mental dan karakter itu adalah satu-satunya dengan pakai narkotika. Nah, perang paling murah atau penjajahan paling murah itu dengan narkotika. Kenapa dikatakan paling murah? Para bandar memberikan pasokan narkotika, tapi dia kan mendapatkan feedback dari pasokannya itu. Sehingga dia dengan perang mendapatkan keuntungan. Ingat perang candu di Cina dulu. Nah, perang candu di Cina, Inggris nggak bisa menguasai Cina, diberikanlah candu yang banyak. Sehingga Hong Kong takluk di Inggris.
Nah, jangan sampai nanti ketika itu kan sejarah. Jangan sampai nanti sejarah ini berulang di Indonesia. Ada sesuatu yang kita banggakan rupanya sudah diambil oleh negara lain. Ada apalagi di perbatasan-perbatasan seperti kita misalnya. Nah, ini luar biasa nanti. Nah, mudah-mudahan nanti kita kerjasama semuanya, karena narkotika ini nggak bisa sendirian untuk ditangani. Cuman hanya BNN misalnya. Cuman memang paradigma kita terkait dengan satu persoalan itu diserahkan kepada pemangku kepentingan saja. Misalnya kalau syariat Islam hanya diserahkan ke WH. Nah, yang lainnya sudah tidak bersyariat begitu, jadi WH-nya saja yang bersyariat. Jadi kalau syariat Islam itu wilayahnya WH, yang lain nggak usah lah ikut-ikut misalnya. Nah, kalau seperti itu nanti kapan kita selesainya? Kapan kita kafah misalnya? Terus kemudian narkotika hanya BNN misalnya. Nah, persoalan-persoalan di lapangan, ya berapa sih jumlah BNN? Ini kan terkait dengan SDM memang. Jumlah, kualitas, dan kuantitas itu menentukan keberhasilan di lapangan. Nah, makanya perlu peran seluruh instansi, stakeholder, dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat itu diperlukan luar biasa terkait dengan penggiat-penggiat narkotika dan seterusnya. Baik, nah Bung Oki, kalau kita berbicara narkoba, siapa sih yang tidak kenal? Semua orang pasti sudah kenal mungkin, tapi faktor-faktor negatif yang menyebabkan seseorang mengkonsumsi narkoba itu juga mungkin sebenarnya sudah tahu begitu, tapi masih saja tergoda dan tergiur. Nah, kalau menurut Anda pribadi nih, apalagi mungkin juga sudah di lapangan banyak sekali bertemu dengan para mereka yang sudah kecanduan lah, atau juga sudah mengkonsumsi narkoba. Apa sih yang membuat mereka tergoda atau juga tergiur dengan barang haram ini, Bang Oki? Pertama, kenapa mereka tergoda itu bujuk rayu. Dari teman diberikan gratis, atau dari bandar, cobalah gratis duluan. Nah, bujuk rayu pembelian gratis itu, orang kan sifat manusia itu suka mencoba dan suka hal-hal tantangan-tantangan yang baru. Dan suka yang gratisan. Coba kalau ada makan gratis enak katanya kan, kenapa nggak bayar? Diberikan gratis 1, 2, 3 kali dia mulai ketagihan. Nah, kalau sudah ketagihan, dia akan susah lepas dari pengaruh narkotika kecuali dengan program rehabilitasi. Kalau dia tidak melakukan program rehabilitasi, maka seterusnya yang minta itu adalah badannya, bukan pikirannya. Yang minta adalah badannya. Kenapa? Kalau seandainya sudah tidak dipasok dengan narkotika badannya itu, dia bisa menggigil, bisa sakit, bisa kondisi sakau lah. Kondisi sakau itu ketika badannya menginginkan suatu zat, tapi zatnya nggak ada. Nah, dia luar biasa, seperti halnya dikulitin mentah-mentah lah begitu. Katanya. Ini kan cerita, karena kita tidak mengalami itu, yang mengalami kan para saudara-saudara kita yang kurang beruntung dalam menyikapi bagaimana bahaya narkotika. Karena apa? Narkotika ini yang dirusak semuanya, semua hal, mulai budaya, kultur, identitas. Atau jangan-jangan nanti kita ini identitasnya hilang gara-gara narkotika. Kita kepedulian sudah mulai hilang. Gara-gara apa? Kita kecurigaan kepada orang sudah luar biasa sini. Kecurigaan terhadap orang luar biasa. Nah, saya mulai merindukan, mohon maaf ini, saya mulai merindukan Banyuwangi akhirnya. Banyuwangi dulu yang terkenal dengan kota santet, sekarang menjadi kota internet. Nah, berarti ada perubahan yang luar biasa dari yang buruk menjadi yang bagus. Nah, jangan sampai nanti kita kebalikan, yang awalnya kita peduli, positif, peduli, empati. Sekarang kita sudah mulai kata-kata kasar, sudah mulai tidak tabu lagi. Di telinga kita mendengar kata-kata yang makian juga enggak merasa tersinggung gitu. Nah, ini ada beberapa yang harus kita benahin sebenarnya. Kita benahin bersama. Mulai dari karakter, kultur, dan kembalikan identitas kita yang dahulu gitu. Baik. Nah, kalau kita berbicara juga generasi bangsa, generasi penerus bangsa, kalau narkoba juga ini kan semua lintas ya, tidak mengenal kaya miskin, tidak mengenal pintar bodoh juga begitu. Bahkan tingkat profesor sekalipun dan orang terkaya di dunia sekalipun juga bisa mengkonsumsi narkoba begitu. Berarti artinya banyak sekali problematika yang terjadi di dalam masyarakat kita sehingga mereka tergiur dengan narkoba begitu ya, Bang Oki? Iya. Godaan narkotika ini luar biasa loh, Mbak Vera. Ini luar biasa. Kenapa demikian? Satu, kalau sudah tadi tergiur, kalau sudah kecanduan, dia nggak bisa lepas. Yang kedua, ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan keuntungan.
Keuntungan dari segi apa? Dari segi ekonominya, dari Aha. segi keuangan atau finansial. Kita kalau ekonomi ini kan relatif, orang dikatakan ekonomi baik dan buruk itu kan nanti relatif. Dari segi finansial dia memanfaatkan itu sehingga nanti dia seperti menari-nari di atas luka. Wah, ini Ada ini apa kayak puisi jadinya. menari-nari di atas luka. Gimana caranya bisa menari-nari di atas luka? Padahal luka ya, Bung Oki, Iya. tapi bisa menari begitu. Dia itulah nanti menari-nari di atas luka hati kesengsaraan rakyat gitu ya. Kenapa? Karena dia memberikan narkotika, dia mendapatkan keuntungan. Yang pakai narkotika mendapat kemalangan. Hanya beberapa tempat yang menunggu penyalahgunaan narkotika selalu kita sampaikan. Pertama, rumah sakit jiwa, kalaupun dia beruntung. Yang kedua, penjara kalau dia ditangkap oleh APH, aparat penegak hukum. Yang ketiga, kuburan. Ya, Kalau dia tidak selamat dari ancaman dari apapun ancaman. gitu. Nah, itu kuburan. Kenapa? Karena di kuburan kematian memang betul. Kalau kita meyakini bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu syai'in halikun illa wajha, itu kita meyakini betul. Tetapi jalannya bagaimana? Begitu bahagianya kita meninggal ketika selesai sholat di masjid misalnya. Begitu beruntungnya keluarganya dan bangga keluarga itu ketika ada saudaranya meninggal dalam keadaan sujud. Nah, bisa dibayangkan nggak ketika ada keluarganya meninggal gara-gara overdosis? Atau dalam kondisi lagi sakau. Lagi overdosis, keluar busa mulutnya, pakai narkotika, orang membicarakan, itu meninggal dunia gara-gara overdosis. Bagaimana coba bayangkan itu? Nah, persoalan ini kan persoalan kita bersama. Kalau persoalan umat itu kan ada yang mengurusin. Persoalan narkotika ada yang mengurusin. Persoalan syariat Islam ada yang mengurusin. Nah, bagaimana sekarang kita bahu-membahu? Kita sudah sama-sama bekerja, cuman belum kerja sama. Sama-sama sudah bekerja tapi belum bekerja sama. Nah, apa yang menyebabkan kita tidak bisa bekerja sama? Apakah perbedaan prinsip atau perbedaan apa? Nanti Syederon kita akan tahu jawabannya. Pastikan juga Anda jangan kemana-mana. Tetap terus stay tune karena kita juga akan kembali sesaat lagi. Dan sambil Anda ngopi, pastikan dengarkan 90,2 Serambi FM Laguna Beritana. 90,2 Serambi FM, Syederalun, Anda masih bersama kami di Ngopi, Ngobrol Santai dan Happy. Dan tentunya juga Syederalun, program Ngopi ini juga bekerja sama dan juga dipersembahkan oleh Rumoh Aceh Kopi Luwak Original. Jadi pagi-pagi sambil Anda ngopi, pastikan juga harus mendapatkan informasi dan juga berita-berita terupdate dan juga hangat, dan pastinya langsung kita bahas sama ahlinya pagi hari ini. Dan masih juga membahas tema kita, generasi sehat, bangsa kuat, dan bersama dengan Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Aceh, Bung Mas Duki atau Bung Oki nih kalau lebih akrab begitu. Nah, Bung, kalau kita berbicara juga mengenai generasi bangsa ini kan sangat mengerikan ya. Jika generasi bangsa kita ini semuanya tidak sehat, maksudnya dalam sini semuanya sudah teler dengan kecanduan juga dengan narkoba begitu, apalagi 75 tahun kita juga masih belum merdeka juga, dan kita juga masih perang narkoba begitu, dan hampir seluruh dunia juga seperti itu. Nah, kalau kita juga berbicara mengenai narkoba di lapangannya, yang paling mengerikan yang sering kita ketemuin apa sih? Atau juga mungkin banyak para pencandu narkoba yang ini saya pakai nih, tapi kalau lapor aman gak kira-kira? Nah, itu juga kadang-kadang menjadi ketakutan tersendiri. Ini gimana nih kalau dari pihak BNN sendiri yang menjawabnya, Bung Oki? Ya, memang perlu diketahui Syederalun terkait dengan melaporkan diri. Nah, BNN itu berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, ini nanti diajukan revisi memang, tapi belum selesai. Tetapi yang saat ini bahwa di pasal 54 pecandu penyalahguna itu wajib hukumnya direhabilitasi dengan syarat apa? Melaporkan diri. Nah, ketika dia melaporkan diri ke BNN, dia dilakukan asesmen. Setelah di asesmen ditentukan nanti rawat inap atau rawat jalan. Seperti orang beneran sakit begitu diperlakukan, rawat inap atau rawat jalan. Orang pakai narkotika itu kan orang sakit sebenarnya, dan harus kita perlakukan seperti layaknya manusia. Kadang-kadang kita gini, ada orang pakai narkotika, terus kemudian kita sudah antipati dengan orang itu, dan justru dikucilkan. Nah, itu dia yang paling sering terjadi. Harusnya begini, bukan berarti memang iya kita tidak secara prinsip kita menolak orang pakai narkotika. Tetapi ketika orang mau bertobat, orang mau sembuh,
harus kita rangkul gitu. Secara prinsip gitu. Artinya gini, kejahatan itu apapun tidak ada toleransi kalau kejahatan. Tetapi orang jahat yang mau bertobat, masa enggak kita berikan ruang? Lebih baik daripada orang yang baik tapi tidak mau tobat-tobat. Ya, itulah berarti kan harus kita berikan ruang. Artinya, nah ruang itu dia melaporkan ke BNN, maka dilakukan rawat inap atau rawat jalan. Nah, kalau rawat jalan itu ada program di BNN dan gratis untuk rawat jalan. Kriterianya gimana sih, Bung Oki, orang yang bisa rawat inap dan juga rawat jalan nih kalau kasus narkoba, bukan kasus rumah sakit begitu ya. Nah, orang yang rawat jalan benar-benar selamat nantinya di jalan. Keselamatan itu memang pada dirinya sendiri. Perubahan juga ada pada dirinya sendiri. 80% orang berubah itu dimulai dari diri sendiri walaupun perlu intervensi dari pihak luar. Pihak luar itu hanya memberikan advice, hanya memberikan saran, hanya memberikan dukungan. Yang paling terdalam itu dari dirinya sendiri. Ada dorongan ketika orang bertobat, biasanya begini, dalam agama kita kalau orang sudah mulai bertobat, dia punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menyesali. Dia menyesali perbuatan yang dulu dan tidak mengulangi perbuatan yang sama, itu yang namanya tobat. Nah, ketika dia melaporkan ke BNN, dia berarti sudah punya tekad itu. Yang penting niatnya dulu begitu. Niatnya dulu. Terus kemudian berikan dia kepercayaan. Kalau kita tidak berikan kepercayaan kepada residen, artinya wah, ini BNN aja sudah nggak percaya sama kami nih. Nanti takutnya kami pakai lagi. Artinya ketika kita tidak memberikan kepercayaan kepada yang bersangkutan, maka yang bersangkutan tidak menjaga kepercayaan itu. Jadi intinya saling percaya, itu yang pertama. Yang kedua, konselor kita tidak hanya di kantor. Konselor kita juga ke lapangan, ajak diskusi di lapangan, di mana yang bagus, sesama mantan pecandu itu duduk bareng, ngopi bareng, terus kemudian kita ngobrol apa yang membuat kita bisa keluar dari ketergantungan. Jadi ada beberapa diskusi-diskusi yang bermanfaat bagi mereka. Ada beberapa juga pecandu yang keluarganya tidak tahu, tapi dia sudah mau berobat atau bertobat, ada diskusi. Ada kita forum diskusi-diskusi sendiri, mohon maaf tapi tidak kita publish diskusi itu. Kenapa? Karena memang demi privasi. Orang-orang yang demikian perlu privasi sebenarnya, perlu kenyamanan. Dan takutnya juga nanti ada orang berniat jahat bukan ingin memotivasi, mungkin nanya kira-kira dapat di mana. Nah, itu dia yang buat gawat begitu Bung Oki ya. Yang tadinya mau tobat malah tiba-tiba sesat lagi begitu jahat ini gitu. Betul. Baik, nah kan kebanyakan juga nih ketika tadi niat dari diri sendiri ingin bertobat, begitu sudah datang ke BNN, baik itu nanti dapat rawat inap atau juga rawat jalan, penerimaan di masyarakat gimana? Nah, ini kan stereotipnya kan masih banyak ya, seperti Bung Oki katakan tadi bahwa masyarakat ketika sudah narkoba atau juga mungkin penyakit tertentu, katakanlah mungkin kena corona lah, kan bukan kemauan sendiri kadang-kadang begitu. Nah, ini gimana nih cara kita merangkulnya? Apakah BNN juga punya program-program khusus sehingga juga ya tadi bukan hanya BNN saja yang membantu negara ini bebas dan merdeka dari narkotika, tapi juga elemen lainnya. Ini seperti apa nih Bung Oki? Iya, kami juga minta bantuan kepada Majelis Ulama Indonesia. Kalau di sini MPU ya, kita sudah minta bantuan kepada MPU untuk mengeluarkan fatwa-fatwanya, tausiahnya, terus kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ayolah masyarakat kita dukung. Gitu. Misalnya kayak COVID misalnya juga gitu. Jangan sampai orang yang mendapat itu seperti aib yang orang lain takut aib itu tertular kepadanya gitu ya. Atau jangan-jangan kalau ada mohon maaf ini, kalau ada COVID dalam satu kampung, ada datang musibah yang sangat besar misalnya. Kan kita ada protokol-protokol sendiri yang harus kita jalankan gitu. Sama halnya juga narkotika. Ketika ada orang pakai narkotika, juga kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa kalau ada orang yang mau sembuh, itu lebih bagus daripada ada pengguna di situ. Kenapa? Kalau ada pengguna di situ, maka tidak akan aman suatu kampung itu. Pasti ada barang hilang. Pencuri dia. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhannya tentang narkotika, kalau nggak ada uang pasti akan mencuri. Minimal pencurian dalam rumah tangga. Ketika di dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi barang, maka dia akan di kampungnya. Nah, kalau kampungnya udah ketahuan, dia akan kampung lain. Nah, persoalan ini menjadi terus menerus kalau kita juga tidak mulai peduli dengan tetangga kita. Kalau zaman dahulu kita ini sebagai anak masyarakat, kalau kita nakal,
orang yang tidak kenal itu mengingatkan kita, hai jangan begitu. Tapi kalau sekarang anak siapa ini Bung Oki? Bukan anak siapa-siapa begitu, karena tidak ada yang lagi yang peduli. Tidak ada peduli, tidak ada kepedulian. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi kenapa orang tidak peduli, karena kadang-kadang orang tuanya sendiri kalau diingatkan oleh orang lain itu marah. Nah ini orang menjadi Allah, nanti anak si fulan, nanti kalau kita ingatkan si fulannya menjadi marah. Kalau dulu orang tua kita diingatkan oleh orang lain malah terima kasih, makasih Pak atas diingatkan anak saya gitu. Nah sekarang lo kenapa ada itu gitu? Ini ada pergeseran apa gitu? Fenomena apa yang terjadi di sini? Nah makanya sekarang coba kita tumbuhkan awareness kita, kepedulian kita terhadap suatu persoalan yang memang perlu kita benahin bersama. Nah untuk melangkah yang baik, misalnya tadi narkotika itu nggak bisa ditangani dengan sendiri atau hanya satu badan yang namanya Badan Narkotika Nasional yang ada sekarang, maka pemerintah mengeluarkan Impres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional. Nah rencana aksi nasional tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika itu semua komponen stakeholder lembaga baik negeri maupun swasta itu harus ambil peran. Kenapa? Darurat narkotika ini biar nggak berkepanjangan gitu. Saya menjadi iri. Corona ini baru-baru saja terus ada refocusing luar biasa nih. Tapi narkoba sudah hampir lama masih belum begitu ya. Penanganannya luar biasa. Masyarakat langsung menjadi awareness ya. Kenapa? Karena merasa terancam jiwanya. Nah, tetapi masyarakat ini kadang-kadang nggak tahu justru narkotika itu ancaman yang luar biasa juga. Atau Bung Oki pindah aja begitu, menjadi kabit di bagian pemberdayaan, di bagian corona begitu, mungkin udah bosan begitu kan menjadi kabit narkotika tapi nggak didengarin mulu begitu. Ya, maksudnya begini, ayolah masyarakat sekarang ayo bareng-bareng gitu, kita bahu membahu, kita bersaudara, dan saudara, kalau saudara itu kan nggak mau saudaranya terluka. Nggak mau saudaranya terluka. Dan kalau saudara kita pakai narkotika itu kan sama dengan melukai diri sendiri. Nah makanya ayo kita ingatkan bareng-bareng gitu. Nah mudah-mudahan kita juga mulai, karena narkotika ini begini Bu Feya, Feya ya. Jadi agak susah gitu ya. Ya Feya. Jadi kalau tidak berdampak langsung kepadanya itu kadang-kadang nggak ada masalah, itu masih belum. Bahkan karena apa? Kalau kita tidak bisa menjaga generasi sekarang, kita itu sama dengan gagal membangun bangsa ke depan. Ini yang disampaikan oleh Kepala BNN Aceh. Disampaikan bahwa gagalnya kita menjaga generasi milenial saat ini sama dengan kita gagal membangun bangsa ke depan. Wah, karena nanti ke depan yang akan memimpin negeri ini adalah generasi milenial yang sekarang ini begitu ya. Jadi kalau misalnya bobrok sekarang, bisa dipastikan juga bakal bobrok ke depannya karena imunnya masih belum kuat begitu untuk menantang yang namanya narkoba. Nah, dalam narkoba katanya ada istilah gini, Bung Oki, demand terkikis, kemudian supply-nya habis. Nah, tapi juga yang menjadi permasalahannya, kebanyakan orang tuh lebih fokus ke permintaan atau demand-nya dan juga supply-nya. Tapi di bagian lingkaran jaringan sindikat narkotikanya itu, kenapa sih sampai sekarang susah banget ngejarnya mereka? Kemana larinya? Mereka mungkin punya jurus apa gitu, sehingga sampai sekarang juga susah sekali. Menurut Anda seperti apa nih Bung Oki? Iya, karena narkotika ini nggak bisa ditangani hanya dengan yuridis atau dengan penegakan hukum. Kenapa? Karena mereka ini kan sindikat. Nah, sindikat itu bisa masuk ke beberapa lini. Semua lini di Indonesia ini tidak ada yang tidak dimasukin. Ya, kita semua jujur-jujuran lah. Semuanya nggak ada yang bebas dari sindikasi itu. Terus kemudian karena ini sindikat atau tidak hanya persoalan hukum, maka harus ada persoalan lain yang kita terapkan. Makanya penanganan narkotika itu bukan hanya supply reduction, tapi ada demand reduction. Jadi makanya penanganan narkotika strategi BNN itu ditangani dengan supply reduction sama demand reduction. Kita mengurangi permintaan. Seperti saya contohkan, kalau tidak ada yang minta, maka tidak ada pasokan. Jadi di Aceh banyak yang minta atau di Indonesia banyak yang minta? Di Aceh ini persoalannya banyak yang minta. Kalau nggak banyak yang minta, angka prevalensinya nggak peringkat 6 ini, Feya. Terus kalau saya contohkan syariat Islam gitu ya, di Aceh ini syariat Islam. Terus kemudian di pasar Aceh jualan rok mini misalnya, atau pakaian luar biasa yang membuka aurat.
kan nggak laku. Kenapa? Karena nggak ada yang minta. Kalaupun dipasok banyak, kalau nggak minta, maka barang itu menjadi sia-sia didatangkan. Sebaliknya, supply reduction. Supply juga harus kita tanganin. Kenapa? Karena supply narkotika ini menggiurkan bagi orang yang sudah pernah pakai, terus-terusan dinampain, maka kadang-kadang iman itu kan naik turun. Ketika turun, nah jangankan yang sunnah, wajib aja ditinggalkan, kan begitu kalau iman turun. Nah, goyah lah. Jangankan yang gratis, harga yang mahal juga dibeli begitu ya. Iya. Ya jadi begitu, saya nggak berani bilang masalah itulah. Kita ngomong keimanan. Jadi paling tidak begitu. Dia mulai mencari barang itu. Kalau seandainya terus-terusan dinampakkan, kenapa? Otak kita ini kalau sering disebut sebuah nama, maka akan terngiang. Ya, ini memang luar biasa ya. Terus-terusan disebut terngiang, akan menjadi suges, terus kemudian dia minta, terus kemudian untuk saat ini generasi milenial ini suka dengan tantangan. Generasi milenial ini kalau dilarang maka dikerjakan. Agak susah begitu Bung ya. Dilarang tapi dikerjakan, yang disuruh dikerjakan malah ditinggalkan iya, begitu. Kan begitu sekarang. Makanya sifatnya sekarang tidak melarang lagi, kita mencoba menghimbau dan memberikan aura-aura yang positif. Sekarang kan kita stop, jangan, itu kan sekarang ajakan yang negatif bahasanya. Iya, bahasanya ya, tapi itu sebenarnya ajakan. Tetapi sekarang kita rubah, mari gitu. Marilah sekarang hidup 100%. Nah, hidup 100% sadar, sehat, produktif dan bahagia. Sekarang semboyan BNN sekarang adalah hidup 100%, sadar, sehat, produktif dan bahagia. Artinya sadar 100% gitu. Sadar bahwa harus menghargai dirinya sendiri dengan tidak pakai narkotika. Kalau dia sudah pakai narkotika, maka dia sudah tidak menghargai diri sendiri. Tidak sadar dia itu. Artinya sadar, oh iya ya, narkotika itu merusak otak kita, merusak karakter kita, menghilangkan identitas kita, dan seterusnya. Itu sadar. Sehat, makanya kita produksi yang produktif, yang kita konsumsi itu sesuatu yang sehat-sehat gitu. Jangan narkotika pula gitu. Kalau narkotika itu berarti sudah tidak menyehatkan, itu sudah mulai ada penyakit-penyakit yang akan mengikutinya setelah dia pakai narkotika. Ya, mulai dari otak tadi itu tidak sehat. Produktif, setelah dia sadar sehat, maka dia akan produktif menjalankan kegiatan-kegiatan yang lain untuk dia tidak terhindar dari narkotika. Nah, makanya ketika dia sadar, sehat, produktif, maka kebahagiaan akan datang kepadanya. Amin. Begitu yang kita. Jadi bahasa juga ini mempengaruhi otak juga ya. Kalau misalnya jangan lupa sholat, yang diingat itu lupa sholat. Jadi mari sholat. Jadi ingat tuh ya sholatnya begitu Bung. Itu jangan, sehingga sangat berpengaruh juga terhadap kesehatan. Betul. Nah Bung, ini juga sudah ada masuk beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Syederalun begitu. Tapi untuk Anda Syederung, pastikan jangan kemana-mana. Tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM karena ngopi akan kembali sesaat lagi. 90,2 Serambi FM, Syederalun, Anda masih bersama kami di program Ngopi, Ngobrol Santai dan Juga Happy. Dan tentunya juga Syederalun, Anda masih bisa bergabung bersama kami di layanan telepon kita di 0651 637172 atau juga di 0811 689020, dan langsung Anda juga bisa menyaksikan kita melalui Facebook Serambi FM, di Facebook Serambi FM kita, atau juga live di IG Serambi FM juga begitu. Dan masih juga bersama dengan Bung Oki yang merupakan Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Aceh, masih membahas mengenai generasi sehat bangsa kuat, dan ini juga spesial di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dan tentunya juga Syederalun, program ngopi ini juga dipersembahkan oleh Rumoh Aceh Kopi Luwak Original. Jadi pagi hari ini sambil Anda juga ngopi santai begitu ya, menikmati hari liburnya, karena hari ini libur ya Bung Oki. Jadi juga bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate juga, dan sekaligus nih ikut andil untuk membantu negara sehingga bisa merdeka dari yang namanya narkoba. Nah, ini sudah masuk juga beberapa pertanyaan nih Bung Oki. Ini pertama dari Pak Burhan. Selamat pagi Mbak Fe dan juga Bung Oki. Saya senang sekali pagi hari ini kita membahas mengenai narkoba, karena sampai sekarang Indonesia juga masih belum merdeka nih dari narkoba. Nah, yang membuat saya penasaran ini sebenarnya apakah tidak ada sosialisasi nih kepada masyarakat kita terkait
mana saja yang termasuk ke jenis-jenis narkoba? Karena kalau kita lihat di TV, banyak sekali artis-artis yang berdalih katanya sih untuk obat tidur, kemudian untuk obat menambah energi, menambah stamina, tapi sudah diciduk oleh BNN. Nah ini gimana nih? Mohon penjelasannya. Nah ini gimana nih Bung Oki? Kalau penggolongan narkotika itu memang diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah ada beberapa narkotika jenis baru. Nah kalau jenis baru itu kan nggak bisa merubah undang-undang, maka disiasati dengan peraturan Menteri Kesehatan. Nah di golongan 1 itu hanya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak digunakan untuk pengobatan apapun alasannya. Contoh yang golongan 1 itu sabu, kokain, heroin, terus kemudian kalau yang jenis tanaman itu ganja. Yang paling terkenal begitu. Saya makanya sebutkan yang terakhir biar nanti kadang-kadang gini, saya kalau keluar, Bang Ogi, ini baru keluar dari Aceh, kita pulang ke Jawa, ada bawa sayur nggak katanya? Sayur kangkung gitu. Nah jangan sampai, ini kan branding yang kurang bagus. Nah makanya saya minta kepada beberapa anak milenial, kita branding Aceh dengan kepositifannya, mulai dari pariwisata, keindahan alamnya, budayanya, terus kulturnya, syariat Islamnya. Itu yang terkait dengan narkotika golongan 1 ya. Terus narkotika golongan 2 itu hanya untuk selain untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, digunakan juga untuk kesehatan, tentunya dengan resep dokter. Contoh ya, morfin. Nah morfin itu narkotika golongan 2 biasa digunakan untuk anestesi. Nah biasa yang digunakan untuk operasi sesar. Nah kalau ibu-ibu yang operasi sesar itu sudah pakai narkotika. Tapi dia tidak melanggar hukum. Kenapa? Karena dia sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan pengawasan dokter atau demi kepentingan medis. Dan ibu-ibunya nggak tahu, jangan sampai nanti Syedaralun pergi ke apotek, saya mau beli ini dong untuk ini obat sesar gitu. Nah itu juga yang salah juga, begitu Bang Oki ya. Nah itu penyalahgunaan. Tapi gini, kalau sesar itu kan karena pengawasan medis atau pengawasan dokter, maka dia tidak mengakibatkan ketergantungan. Karena apa? Gak pernah kan kita temuin bahwa ibu-ibu sekarang operasi sesar, sebulan lagi dok, sesar lagi dong. Kan itu gak ada. Kan kalau bisa jangan begitu, karena sakitnya minta ampun. Nah, ya. Begitulah. Karena luar biasa sakitnya, mungkin orang juga nggak mau lagi. Terus kemudian narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 itu murni obat untuk pengobatan dan dijual di apotik-apotik, tapi juga harus tentunya dengan resep dokter. Jadi nggak bebas. Nggak bebas. Kalau seandainya ada apotik-apotik nakal dengan menjual narkotika, terus kemudian ketahuan oleh petugas, ya ada konsekuensi yang harus ditanggung. Gitu, baik itu penutupan izin usahanya, terus kemudian diproses hukum tetap. Gitu. Baik, nah jadi itu dia nih Pak Buhan, sebenarnya tidak dijual dengan bebas. Mungkin banyak sekali cara-cara atau modus-modus yang dilakukan oleh mereka yang sudah kecanduan begitu Bang Oki ya. Baik mungkin dengan alasan tadi Bu apotik tolong dong begitu, mama saya mau sesar begitu. Nah itu dia juga, atau mungkin cara-cara yang lainnya begitu. Nah Bung Oki, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Ferdi di daerah Ketapang. Selamat pagi Syedaralun. Saya ingin tanya sebenarnya bagaimana sih cara kita sebagai generasi yang milenial untuk menguatkan iman dan bisa memfilter yang namanya godaan-godaan maut dari yang namanya narkoba. Ini bagaimana begitu? Nah, godaannya maut lagi begitu, Bung. Iya ya, luar biasa. Bukan duet aja yang maut ini. Godaan juga maut begitu. Seharusnya memang sudah digarisbawahi, godaannya itu membawa maut. Iya. Pertama itu pendidikan dalam keluarga. Kuncinya. Ketika dalam keluarga nyaman, pendidikan bagus, komunikasi anak dan orang tua baik, itu salah satu benteng terkuat kaum milenial tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Kenapa? Saat ini yang dimaknai dengan broken home itu bukan perceraian antara kedua orang tua, tetapi hubungan yang tidak harmonis antara orang tua dan anak. Ini adalah broken home untuk saat ini. Kenapa? Saat ini orang tua lebih sibuk dengan HP-nya daripada dengan anaknya. Suatu ketika sebelum corona, saya kemarin itu pernah ke Jakarta. Terus kemudian kita turun dari pesawat, ada seorang ibu-ibu sibuk dengan HP-nya. Saya kirain dia datang sendirian. Rupanya setelah selesai dengan HP-nya, dia mencari anaknya. Loh, mana anak saya? Nah ini kan susah.
HP yang diperhatikan duluan, anaknya dicari belakangan. Itu yang susah. Nah, makanya ini sebuah broken home loh. Sebenarnya makanya anak akan menjadi atau mencari di mana sih kenyamanan saya di mana. Ketika di rumah tidak mendapatkan kenyamanan, maka dia mencari kenyamanan di tempat lain. Makanya jadikan rumah itu menjadi tempat yang paling nyaman bagi anak. Tempat yang paling nyaman bagi anak. Itu yang pertama adalah pendidikan dalam keluarga. Yang kedua, dalam keluarga itu pendidikan yang paling utama adalah figur seorang ayah. Figur seorang ayah ini menentukan anak itu akan meniru bagaimana ayahnya. Seorang ayah menasihatin anak, nak jangan merokok, tapi rokok di tangannya. Ini paradoks. Ketika ayah menasihatin nak jangan merokok, tangannya ada rokok, maka anak akan sembunyi-sembunyi di luarnya, maka dia mengidolakan ayahnya itu bagaimana. Betul memang kalau di syair Imam Syafi'i disampaikan Al-Madrasatul Ula bahwa ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Itu kan saat kecil. Ketika dia sudah dewasa, maka dia akan figur ayah itu sangat dominan mempengaruhi perilaku seorang anak. Coba sekarang amati bahwa anak itu meniru siapa? Ayahnya atau ibunya? Dia pasti membanggakan ayahnya. Saat kecil iya, dia dengan ibunya. Saat dia mulai pembangunan karakter, dia akan meniru ayahnya. Maka sekarang ayo ayah bareng-bareng, jangan hanya ibu saja. Sekarang kan ibu saja kan. Anaknya bodoh, ini mama nih nggak ngajarin begitu. Jadi bapaknya kemana gitu Bang Oki ya? Ya itu yang kedua. Yang ketiga, memang kalau kita tidak mampu mendidik agama dengan baik, atau kita sendiri kurang punya kemampuan dalam hal itu, kita serahkan kepada yang ahlinya. Misalnya kita berikan kepada Tengku dengan syarat kita serahkan sepenuhnya. Kalau seandainya anak kita mendapatkan didikan, misalnya ada seorang Tengku yang memukul anak demi kebaikan, maka kita juga harus pasrah dong. Kadang-kadang kita ini memasrahkan setengah-setengah. Tengku tolong didik anak saya. Ketika Tengku itu memukul atau menjewer anak itu, kita nggak terima loh. Kemarin diserahkan kepada Tengku. Sekarang anak kita dijewer, kok kita sekarang yang marah begitu. Nah ini harus kita kembalikan seperti dahulu ketika Tengku itu tapi tetap dalam koridor tidak pelanggaran hukum ya. Kalau ada pemukulan pelanggaran hukum, maka juga seorang tua nggak akan terima anaknya dipukul sedemikian rupa. Tetapi dalam proses pendidikan ada beberapa yang perlu diberikan treatment agar santri itu patuh dengan ustadznya atau tengkunya. Kalau dalam bahasa pesantrennya kan kitab taklimu ta'alimnya itu kan harus terpenuhin gitu. Jadi makanya itu Bapak, jadi paling enggak pertama diawali dari keluarga, terus kemudian kalau keluarga bagus maka figur seorang ayah harus dikedepankan. Yang ketiga, ketika nanti kita nggak mampu mendidik secara agama, maka kita berikan kepada Tengku, tapi kita pasrahkan total kepada Tengkunya. Bagaimana anak kita itu didik dengan baik begitu. Baik, itu tadi Pak Ferry sudah diberikan begitu ya oleh Bung Oki begitu. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan, tapi mulai lagi kepada keluarga iya. Begitu. Jadi ketika si anak sudah mendapatkan kenyamanan dan cinta kasih sayang, ya tidak akan mencari cinta dan perhatian dari yang lainnya begitu. Betul, baik. Betul. Nah, Bung Oki mengingat waktu kita juga sangat singkat sekali. Sebenarnya apa sih aksi nyata yang bisa kita lakukan untuk memberantas dan juga mencegah penyebaran narkoba yeah. Begitu, bukan corona begitu. Apalagi di kemerdekaan kita yang ke-75 lagi kita ingatkan lagi, silakan. Ya. Untuk mencegah bersama itu nggak bisa kita lakukan sendiri. Dengan keluarnya Impres nomor 2 tahun 2020, Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka semua lembaga, kementerian, pemerintah daerah, BUMN maupun swasta harus ambil peran. Mulai dari Pemda mengeluarkan regulasinya, instansi terkait lakukan tes urin untuk kepegawaiannya, terus untuk lembaga pendidikan itu memasukkan kurikulum tentang pencegahan narkotika. Nah, BNN itu melakukan tetap dengan programnya supply reduction sama demand reduction. Kita tetap melakukan sosialisasi dan memutus mata rantai sindikasi narkotika. Nah, itu tetap BNN. Masyarakat kita harapkan untuk ikut terlibat dalam penanganan narkotika, paling tidak di segi pencegahan. Pencegahan itu mengingatkan tetangganya kalau seandainya pemakai
Terus kemudian memberitahukan kepada tetangganya agar melaporkan diri ke BNN. Karena apa? Nanti kalau lapor itu tidak diproses hukum. Karena ada di situ di pasal 54 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika menjamin pecandu penyalahgunaan narkotika itu direhabilitasi dengan syarat kalau yang belum cukup umur dilaporkan oleh orang tuanya, kalau yang sudah cukup umur lapor sendiri. Jadi mari kita hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Baik, nah itu dia tadi Syederul, mari kita hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Karena susah begitu, hidup 100% tapi nggak sadar begitu antara hidup atau mati. Dan tentunya juga saya ucapkan terima kasih Bung Oki sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga di Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 Indonesia nanti bisa merdeka dari yang namanya narkoba. Merdeka begitu. Dan sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Burhan dan juga Pak Ferdi tadi yang sudah bergabung bersama kita. Dan Syederul, karena narkoba ini sudah menyerang segala lapisan masyarakat, strata sosial, usia, pendidikan, bahkan juga profesi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, jadi seluruh elemen bangsa ini harus sama-sama bergerak Bung Oki ya, melawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba agar bisa menciptakan generasi kita yang sehat, sadar, hidup 100% bahagia dan menjadikan bangsa ini kuat. Dan tentunya juga saya harus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Ngopi Pagi hari ini. Pastikan Syederul jangan lupa saksikan terus dan ikutin terus begitu ya Ngopi setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10 hingga ke pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan program Ngopi ini dipersembahkan oleh Rumo Aceh Kopi Luwak Original.